Jadi ya kalau binatang dikasih makan aja dia inget ya sama tuannya ya. Betul, jadi itu bener lebih justru sok binatang. ketika dia khotbah itu banyak orang yang di situ sifatnya lebih buruk dari binatang. Tapi termasuk yang sangat khusyuk itu. Tapi menurut lu kan itu mengingatkan diri sendiri. Kalau menurut gua bukan nyindir diri sendiri itu, Bang. Nyindir. Iya, biasalah. Itu mungkin ya kadang-kadang kan Tuhan mengguide orang untuk mengatakan hal-hal yang bisa menyerang dirinya sendiri. Nah. Waduh buset deh, ngundang lu tuh susah banget ya, waiting listnya lama. Kalah presiden sibuknya sama lu, Bang. Iya, banyak yang bilang gitu sih. Wih, bercanda. Kita nempel terus deh ke Bang Ciko. Gitu ya, siapa tahu ikut ngetop. Bukan siapa tahu ikut ngetop, siapa tahu dapat kursi. Oh gitu. Bang, kemarin kan pas Idul Adha tuh Ketua KPU tuh kan khotbah. Dan saat sholat Idul Adha itu dihadiri oleh Pak Presiden, Pak Jokowi tuh. Terus di khotbahnya itu ada omongan yang soal sifat-sifat binatang. Gitu ya. Nah, menurut lu gimana tuh, Bang? Respon lu terhadap khotbahnya Ketua KPU, kan lu tahu sendiri tuh Ketua KPU kemarin-kemarin gimana. Tapi kan memang kalau khotib itu waktu khotbah tuh kan selalu bilang, saya utamanya nih berwasiat pada diri sendiri baru pada jemaah kan gitu ya. Artinya ya baguslah dia mungkin mengingatkan dirinya, mengingatkan orang lain juga yang kebetulan ada di sana, tapi kan memang manusia ini kan memang binatang ya. Gimana Bang binatang itu? Ya, manusia itu kan binatang. Mengingatkan dirinya apa menyindir dirinya, Bang? Manusia itu binatang, apalagi kalau kita lihat kan dia orang politik ya. KPU kan biar gimana juga orang politik ya. Terus yang audiensnya juga ada orang-orang politik ya. Kebetulan memang kalau kita mau jujur, orang-orang politik ini agak-agak dekat sama sifat-sifat binatang gitu. Wah, jauh. Ya kan? Binatangnya lagi dong, Bang. Survival of the fittest, ya kan? Siapa yang kuat dia yang survive. Ada sikut-sikutan dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya kurang setuju. Sebenarnya sifat manusia itu lebih buruk dari sifat binatang. Setuju binatang banget. Itu soalnya nggak hianat. Betul, ya, setuju. Binatang itu nggak bisa bohong. Ya kan? Jadi sebenarnya itu soft. Jadi khotbahnya itu soft. Jadi kalau dia bilang ya ini banyak manusia yang sifat-sifat buruk manusianya ada di sini. Ah, itu yang justru ya kan? Nah, binatang itu kan kalau makan sesuatu karena memang dia lapar satu, atau dia menggigit sesuatu karena dia takut. Bukan karena dia out of nafsu atau untuk kekuasaan, berkhianat karena kekuasaan, berbohong karena kekuasaan. Itu binatang nggak begitu. Betul. Jadi sebenarnya ya saya rasa wajar-wajar aja lah. Jadi ya kalau binatang dikasih makan aja dia inget ya sama tuannya ya. Betul. Jadi itu justru ketika dia khotbah itu banyak orang yang di situ sifatnya lebih buruk dari binatang. Tapi termasuk yang sangat khusyuk itu. Tapi menurut lu kan itu mengingatkan diri sendiri. Kalau menurut gua bukan nyindir diri sendiri itu, Bang. Nyindir. Biasalah. Itu mungkin ya kadang-kadang kan Tuhan mengguide orang untuk mengatakan hal-hal yang bisa menyerang dirinya sendiri. Nah, harusnya berkaca dulu. Betul. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau menurut Bang Ciko tuh begitu, Rahma, ya kan? Mungkin mengingatkan dan ingat pada sesungguhnya binatang itu lebih soft loh daripada manusia. Ya karena kan sebenarnya kalau binatang setahu aku nih ya, kalau dikasih makan tuh setia gitu kan. Nah cuma kalau yang ini ngebakar majikannya, tuannya, wuset deh. Terus apa dong tuh? Terus nih Bang, kan aku denger nih isu-isu nih yang kemarin Pak Presiden kita nih larang anaknya untuk maju wapres. Nah sekarang kemarin juga bilang ngelarang lagi, saya nggak mau nih kalau misalnya jadi cawagup gitu kan. Nah tapi ujung-ujungnya kan ngerestuin nih Bang. Nah ini kan masuknya Asian value ya kemarin. Nah terus agak terkaget-kaget tuh. Nah, menurut Abang gimana tuh Bang? Yang salah sih orang yang masih dengerin apa kata Pak Presiden ya kan? Kan udah tahu gitu apa yang diomongin sering sebaliknya dari gitu ya. apa yang sebenarnya diinginkan dan kebalikannya kadang-kadang. Ya udah kita harus mulai terbiasa. Jadi udah kalau saya udah pada taraf ya nggak usah didengerin gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana. Tapi kan gini, in all fairness untuk Kaisangnya. Kalau menurut saya pribadi, Kaisang itu sosoknya
rasa-rasanya lebih luas dibandingkan Gibran, ya kan. Terus Kaisang juga punya partai politik, ya kan itu, ya kan. Jadi maksudnya kita justru menunggu-nunggu nih, harus ada satu di family itu yang berani melawan, ya, iya kan. Tiba-tiba Kaisang bilang, oh saya nggak mau ikut koalisi Indonesia Maju. Wah, keren banget tuh. Kita punya kursi 8 nih di DPR, kan gitu di DKI. Di DKI ya kan, banyak loh. Punya kursi lah 8. Punya kursi. Daripada nggak punya kursi. Baru 2 hari langsung jadi ketua umum. Mudah-mudahan besok lu di PDI Perjuangan langsung jadi ketua umum. Gitu. Abang mau nggak bang kira-kira nih kalau ditawarin jadi komisaris BUMN gitu bang? Kayak yang sebelah bang. Dari siapa maksudnya? Dari siapa yang nawarin siapa? Jangan berandai-andai, gak ada yang mau nawarin juga ya kan. Ntar gue ngomong, gue jawab, emang siapa yang nawarin? Gak ada yang nawarin gitu ya. Ada yang begitu. Banyak ngantri yang nawarin. Tapi dia orangnya, gue tahu lah gitu. Tidak tertarik karena balik lagi, dia bukan serigala kelaparan gitu. Jadi beda gitu. Terus gini bang, menurut lo kira-kira mungkin gak nih ya Pak Jokowi di pilkada akan cawe-cawe ya seperti kemarin di pilpres ya kan ada indikasi, ada dugaan melakukan cawe-cawe tuh. Nah ada kemungkinan nggak dia mengulang lagi nih? Sangat mungkin dong, sangat mungkin. Kita harus lihat menilai seseorang itu kan, dan orang itu juga harus sadar bahwa dia akan dinilai sesuai dengan rekam jejak, sesuai dengan apa yang dia pernah perbuat di masa lalunya, ya kan, dan sesuai dengan polanya. Kan ada patternnya. Pak Jokowi ini kan patternnya adalah memang cawe-cawe, ya kan, apalagi terkait dengan kekuasaan gitu ya. Which is ya udah, memang ada orang tipe begitu, ada yang enggak kan gitu ya. Nah, artinya sangat mungkin dia akan cawe-cawe. Tapi masalahnya sekarang, apakah partai-partai politik semuanya yang akan dia usahakan untuk dia cawe-cawe dan ngatur itu akan semua mau diatur? Saya rasa enggak. Semua partai politik kan punya independensinya sendiri ya. Kalau bicara Golkar udah puluhan tahun jadi partai politik ya, jadi partai, jadi golongan karya sebelum jadi partai golongan karya. Nah, ini artinya mereka punya tokoh-tokoh sekelas Akbar Tanjung, Yusuf Kala ya kan. Dan kalau kita mau jujur kan Golkar ini kan bukan punyanya Pak Erlangga. Betul. Ya kan, Golkar ini punya banyak orang di situ yang punya sejarah yang pernah menanam budi untuk Golkar, dan sebaliknya Golkar juga pernah memberikan hal-hal yang baik bagi tokoh-tokoh itu. Jadi artinya saya rasa itu, saya kasih contoh satu aja. Satu lagi saya kasih contoh, Partai Gerindra, ketua umumnya adalah presiden terpilih ya kan, masa mau sih diatur-atur orang terus kan gitu ya. Saya rasa ya itu yang akan menjadi tantangan bagi mereka. Tapi bagi PD Perjuangan, ini jujur aja, kita nggak terlalu pikirin itu. Kita lebih memikirkan khususnya untuk DKI ini ya, DKJ, bagaimana supaya kita punya kader dari internal yang bisa maju, baik itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah itu nanti bisa dinegosiasikan dengan partai politik yang kita ajak kerjasama. Tapi prinsipnya adalah harus ada kader PDI Perjuangan dalam kombinasi nama itu. Ya karena kan kalau kader PDI Perjuangan memang terbukti ya berkualitas ya. Betul. Saking berkualitasnya gitu dicolong kadernya, dirampok. Karena mereka nggak punya kader-kader yang berkualitas. Cuman ada di PDI Perjuangan kader-kader berkualitas. Dicolong apa dia yang mau pindah Kak? Ya dua-duanya lah. Nah, jadi tar dulu nih, aku mau nanya dikit nih ke Bang Tapi kan sejarah membuktikan, setiap kali ada kader yang dianggap punya nama besar dari PDI Perjuangan yang kemudian keluar atau diberhentikan, ya keluar dengan sukarela atau keluar untuk membangun partai baru dan lain-lain, pada intinya akan lama-kelamaan, baik cepat atau lambat, yang terlihat bahwa mereka bukan apa-apa tanpa PDI Perjuangan. Tapi sesungguhnya kan itu bagi semua orang ya. Orang itu nggak bisa hidup sendiri. Orang itu selalu hidup dalam komunitas, ya kan, dalam bagian dari keluarga. Ada yang lebih besar dari sosok-sosok individu. Nah ini yang mungkin ada yang saya bilang kan cepat atau lambat. Ada yang prosesnya nanti lambat, akan terlihat bahwa dia sebenarnya bukan apa-apa tanpa rumah yang pernah dia tempati. Benar, kalau itu sih benar ya, karena udah ada beberapa tokoh, baik yang keluar dengan baik keluarnya atau ada masalah atau apapun itu dari PDI Perjuangan, memang kenyataannya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau benar, kalau kata Bang Panda, justru kalau yang keluar dari partai lain jadi, tapi kalau dari itulah kembali PDI Perjuangan, pindah loh PDI Perjuangan. Bridging lagi. Jadi maksudnya Bang Ciko nih aku ini underbold ya Bang ya. Udah underbold lagi ya kan. Jadi maksudnya Pak Prabowo nggak mungkin ya gitu terus-terusan diatur sama Pak Jokowi gitu ya Pak?
Enggak lah, kalau sekelas Pak Prabowo, kalau kita tahu karakter beliau ya, terlepas dari ketidaksetujuan kita terhadap banyak hal yang menyangkut diri Pak Prabowo, tapi yang kita pasti tahu Pak Prabowo ini kan fighter. Tahulah kita dia fighter ya, kalau nggak fighter nggak mungkin mau maju 4 kali. Aduh jadi nggak sabar. Petarung lah ya kan. Aduh aku nggak sabar nih nunggu dilantik nih, pasti seru nih. Rakyat dong kalau Pak Prabowo sebagai pemimpin bisa diatur-atur. Iya, nggak punya wibawa lah seorang Prabowo Subianto, ayo dong, presiden langsung terpilih. dilantik aja dong biar, aduh nggak sabar. Khawatir nggak Kak nih dengan majunya Kaesang di pilkada sekarang? Enggak ada kekhawatiran. Kembali lagi kalau bagi PDI Perjuangan kan terkait dengan pilkada ini lebih sekarang ini kita bukan nggak terlalu peduli ya. Kita tidak memprioritaskan ngurusin urusan orang. Kita urusan diri kita sendiri karena banyak sekali kader-kader yang mumpuni yang kita lihat pantas untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Nah ini sendiri sudah merepotkan kita untuk nyortir dari internal kan ada nama-nama seperti Basuki Cahayapurnama, Bu Risma, Andika Perkasa, ya kan, bahkan ada nama Menteri PUPR gitu ya, ada sekarang mencuat lagi nama Mas Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, jadi kurang mega bintang apa di situ, ya kan, artinya kita sendiri harus fokus itu dulu, baru kemudian kita menjalin kerjasama politik dan mencari pasangan. Nah, pasangan itu bisa sebagai cagup atau cawagup. Nah, ini nanti kita akan lihat karena semuanya harus berbasis survei dan lain-lain ya, simulasi. Kalau cagupnya kita gimana, cawagupnya orang lain gimana atau sebaliknya kan gitu. Karena selain memang mencari orang yang mumpuni dan lain-lain untuk menjawab tantangan-tantangan daerah khusus Jakarta ke depannya, kita juga harus menang. Ya kan? Kalau visi misinya bagus tapi itu nggak menang ya sama juga. Iya. Ya. Nah, tapi kan gini ya Bang ya, kan kita tahu nih banyak nih di medsos ya dong menjelang pilkada tenggelamkan PDI Perjuangan tenggelamkan. Itu tuh bener-bener kayak gimana gitu. Tapi kalau gue ya Bang ya jujur sebagai kader PDI Perjuangan ngetawain aja tuh dengan narasi tenggelamkan. Jadi kayak sombong lo buktiin dia bisa nenggelamin PDI Perjuangan karena apa? Ya kembali lagi Bang Ciko pasti lebih tahu lah senior. PDI Perjuangan satu-satunya partai yang terbentuk terlahir atas perjuangan darah dan nyawa. Betul. Bukan karena punya kekuasaan, bukan karena punya harta. Memang keinginan rakyat. Jadi kalau ada narasi ingin menenggelamkan, kalau kata Bang Adian, kita lawan dengan kemenangan di pilkada nanti. Setuju banget. Gitu. Karena saya kader Hanura ya, kebetulan om saya juga lagi naik ya cawagupnya, tolong nih Jafar Bajeber. Boleh ya. Minum dulu ya Bang Ciko nih. Ya. Karena ayo Kak minum Kak. Apaan nih? Win-win potato, baked potato. Ini kalau nggak salah yang gue tahu nih bagus nih. Makanan snack ringan yang sehat buat diet, pas buat lo nih. Coba Bang Ciko mungkin bisa dicobain. Termasuk body shaming belum sih ini? Nih Bang Ciko. Ini aku cobain. Jadi ini pas banget nih. Terus ini loh, Rahma Bang Ciko ini ada 2 varian rasa. Apa itu? Dia ada yang vegetable, terus ada yang barbecue. Nah, lu kan lagi diet, jadi banyak-banyak makan ini. Aduh. Kalau gue enggak dong. Oh iya, ini aku buka makin ya. Slim. Ini aku buka, ini vegetable ya. Ini cocok nih untuk orang-orang yang enggak yang emang puasa itu loh, yang enggak makan daging-dagingan. Nah ini nih boleh nih. Gitu ya, kalau gue sih makan segalanya termasuk makan temen. Jangan dong kalau makan temen haram itu. Nih. Enak. Thank you ya. Iya, thank you-nya sama gue. Karena gue kayak nggak malu buat diet. Ya thank you Bang Ciko nih, gimana nih Bang Ciko, enak nggak? Enak. Langsung approve ya? Oke. Nih Bang, kan ternyata IKN ini sepi investor. Di mana waktu beberapa bulan yang lalu tuh si Bahlul, siapa? Bahlil. Itu kan ngomong udah ada investor kalau nggak salah 50T untuk IKN. Lalu baru-baru ini dia ngomong belum ada. Baru rencana setelah tanggal 17 Agustus. Nah, Jokowi kaget, Bahlil sendiri kaget. Nah, itu gimana tuh terkait IKN yang lagi digembar-gemborkan saat ini? Kaget-kagetan ya? Ya, jadi gini, ini kan sebenarnya yang menyedihkan di negeri kita ini ya. Jadi pemimpin-pemimpin, pejabat itu menjadikan berbohong itu satu hal yang biasa. Nah itu menurut saya artinya
apa yang disampaikan kan jelas, artinya berbohong. Marketing. Iya kan? Ya, tapi berbohong pada rakyatnya sendiri kan gitu ya. Ini yang menjadi suatu hal yang jangan kita anggap biasa ya. Ya, nanti bohong dibayar pakai bansos kan gitu ya, supaya rakyatnya nggak marah. Ini yang harus berhenti. Menurut saya ini this must stop ya kan gitu ya. Dan saya bisa mengatakan bahwa ini bohong. Ya, kita bicara ketika kampanye kan mengatakan soal bagaimana IKN sudah banyak investor. Tapi kalau orang yang ngerti bisnis atau ngerti ya kan Rahma kan juga bisnis ya kan, saya juga ada bisnis gitu kan, nggak semudah itu mencari investor. Bahkan kalau kita mau jujur ini kan juga agak-agak luar biasa ya, orang investor itu nanti dikasih masa sewanya bisa sampai 190 tahun. Itu kan namanya bukan sewa ya, itu ngasih ya namanya. Umurnya berapa tahun? Iya kan, 190 tahun kan udah berapa Bayar generasi kira-kira gitu. Ya hal-hal seperti itu saya rasa harus juga kita kritisi gitu ya. PDI Perjuangan kan memang setuju ada pemindahan ibu kota, itu nggak bisa kita nafikan, dan memang sudah saatnya ibu kota itu pindah. Kita nggak akan berdebat soal itu. Tapi apakah harus secepat itu prosesnya dan harus lenient atau semudah itu persyaratannya bagi investor sehingga seakan-akan kita menjual negara kita, kan nggak juga ya. Udah dimudahkan aja ternyata nggak juga ada yang masuk. Tapi kan kalau kita mau jujur melihat ke dalam, yang nggak mau masuk itu kan karena memang banyak kecurigaan-kecurigaan atau hal-hal yang membuat investor ini ragu terkait dengan korupsi, kolusi, nepotisme yang masih menjamur di Indonesia dan makin menjamur. Dan lihat juga melihat bagaimana rakyat juga masyarakat Indonesia lagi tidak terlalu happy dengan pemerintahannya. Itu juga menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan bagi investor gitu. Ketika mereka akhirnya banyak memilih kan investasi di Vietnam, Myanmar, Kamboja gitu ya, yang jauh lebih stabil dalam artian juga aturannya lebih jelas ya kan, tidak ada banyak hal yang harus under the table di bawah meja dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi masalah, dan kita juga melihat pamannya kita bicara soal conflict of interest gitu ya. Conflict of interest bukan hanya dalam kekuasaan tapi dalam kementerian dan bisnis gitu. Nah, intinya gini, Menteri Investasi kita adalah pengusaha besar yang bergerak di bidang pertambangan, tapi dia juga mengeluarkan izin pertambangan gitu. Itu nggak terjadi di negara-negara maju. Itu nggak boleh. Ya, artinya kalaupun dia mau jadi menteri, dia udah harus lepas saham-sahamnya dia di pertambangan. Di Indonesia ini masih berjalan. Ormas agama dan diizinin ya. ormas itu nggak menurut aku nggak ini sih. Kan orang nanti curiga. Betul. Umpamanya Pak Bahlil ngeluarin kecurigaan orang, dan ini mendasar kecurigaannya. Belum tentu benar, ini kan curiga ya, ini menduga ya. Dia mengeluarkan izin untuk ormas misalnya, lalu ormas nggak bisa mengelolanya, akhirnya izinnya itu dijual lagi ke pengusaha. Pengusaha siapa? Ya dia juga yang ngeluarin izin. Bisa aja begitu kan gitu. Nah ini yang sebenarnya yang nggak disukain oleh investor asing tuh hal-hal seperti ini. Gitu. Sementara kita masih kekeh mau melanjutkan hal-hal seperti ini, tapi kita nggak sadar kok investor nggak mau masuk. Ya nggak mau lah. Dia maunya regulator itu betul-betul jadi regulator, lu nggak ikut jadi pemain. Karena kalau lu ikut jadi pemain, lapangan permainan itu jadi nggak rata. Dan itu akan merusak hal-hal yang membuat banyak ketidakpastian buat investor. Oh, artinya investor ini memang lagi banyak berpikir berulang-ulang kali dengan situasi dan kondisi Indonesia yang tanda kutip memang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terlalu menjunjung tinggi Asian values-nya. Berpikir. Gini sih Kak, kalau menurut aku ya sebagai kita ya bisnis gitu. Itu ormas keagamaan disuruh megang tambang, itu tambang mau dibaca-bacain apa gimana tuh? Ya kan gitu, satu ya. Terus kedua, dengan bergening yang udah kita kasih gitu, yang udah kita kasihin ke mereka gitu, maksudnya sebagai investor, apalagi yang mau dirampok dari kita, itu kan sama aja kayak di Papua ya, maksudnya Freeport aja udah kita gadein udah sekian ratus tahun, terus mau diulang lagi tuh kayak begini gitu loh. Ya mungkin juga. Gitu kan, nah terus gimana tuh Bang soal lelang yang terbuka yang kemarin tuh? Nah ini kan sekarang IKN udah nggak jelas nih, ya kan Bang? Nah sekarang kan akhirnya lelang terbuka. Itu pun ya apa yang bisa
bergening dari si investor ini supaya si investor ini tertarik gitu Bang. Menurut Abang tuh apa? Nggak ada lagi menurut saya. Jadi sebenarnya mereka tahu jawabannya. Jawaban itu yang saya bilang tadi, membuat investor mau masuk adalah mereka harus yakin dulu bahwa ada kepastian hukum, ya kan? Ada kepastian-kepastian tentang banyak hal. Ada juga mereka harus mengetahui bahwa pesaing-pesaing mereka di bisnis kan selalu ada saingan, ya, ada kompetisi lah ya. Kompetitor mereka bukan juga adalah regulator gitu, betul, kan? Betul. Takut ya kan, nanti kompetitor gue regulator juga, ya kan? Gimana nanti, ya kan? Orang akan lebih sebagai regulator dia tentu lebih tahu kapan ada peraturan ini, betul, kapan akan ada peraturan itu ke depannya kan. Tiba-tiba peraturan bisa berubah hanya untuk memberikan keuntungan bagi si perusahaan yang juga bagian dari pembuat regulasi. Ini hal-hal seperti itu yang mesti dirubah ke depan. Ya itulah Asian values itu, ya kan. Asian values kan nepotism, conflict of interest. Ini yang masih terlalu kental dan ini adalah yang harus betul-betul diminimalisir untuk mengundang investor masuk. Oke. Abang sebagai jubir nih ya, kan jubir pilkada nih, habis jubir TPN, jubir TPN yang sangat kencang. Kalau gue berarti jubirnya. Gimana nih Bang sekarang untuk ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Di terakhir ini apa ya? Ya gini lah, intinya untuk menjelang pemilu kepala daerah seluruh Indonesia yang serentak ini ada 545 ya, provinsi maupun kabupaten kota. Untuk kader-kader PDI Perjuangan dulu nih khususnya ya tetap semangat ya kan, sebisanya di tingkatan daerah kita mengusung kader-kader dari internal. Kalau memang tidak bisa, tetap juga kita memperhatikan calon-calon yang kita dukung harus sesuai dengan ideologi yang kita usung ya kan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kebinekaan dan juga kerakyatan. Artinya keberpihakan pada wong cilik itu tidak bisa ditawar-tawar ya kan. Jangan sampai kita lebih berpihak pada korporasi, pada kekuasaan ketimbang pada masyarakat kecil. Nah, untuk para pemilih ya kan tentunya mulailah melihat bagaimana selama ini kalau kepala daerahnya itu berasal dari PDI Perjuangan. Kita lihat kota Semarang, kita lihat kota Surabaya, kita lihat Jawa Tengah, kita lihat di banyak kota, banyak kabupaten yang ketika dipimpin oleh kader-kader dari PDI Perjuangan lebih maju, lebih juga merata pembangunannya, walaupun memang belum bisa sepenuhnya mengentaskan kemiskinan, tapi bisa menekan angka kemiskinan. Nah ini harapan kita supaya masyarakat terbuka pikirannya dan PDI Perjuangan memenangkan paling tidak 70% dari pilkada seluruh. Amin. Siap sebagai kader maju di pilkada ya. Ayo juga bantuin dong Hanura. Oh iya, kan Hanura kata ke PDI sama calon aku sendiri. Udah nih Bang, makasih banyak. Aku yang terima kasih udah diundang ya. Aduh, makasih loh ini jubir. Tapi sebelum nanti kita foto bareng ya Bang ya. Ayo. Ini aku udah ngundangnya udah ada kali setahun yang lalu kan Bang. Buset. Dari sebelum ini pemilu pilpres kali ya. Ya Bang minum lagi ya. Dari sebelum kenal udah ngundang.